Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Dan kita juga lagi ada event menarik. Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya, guys. Yuk, kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Manchester United sudah mulai merombak skuad dengan melepas beberapa pemain yang dianggap tidak layak bertahan. Masih ada beberapa pemain lagi, tapi MU mungkin sedikit kesulitan untuk itu. Menurut Express, MU masih ingin menjual setidaknya 3 pemain lagi, yaitu Phil Jones, Eric Bailly, dan Anthony Martial. Masalahnya tidak banyak klub yang tertarik merekrut 3 pemain tersebut. Jones dan Bailey sudah lama tidak mendapatkan menit bermain reguler, jadi level kemampuan mereka saat ini dianggap meragukan dan tidak cukup bagus. Anthony Martial dipinjamkan ke Sevilla musim lalu, tapi gagal memberikan performa terbaiknya di sana. Sevilla pun mengembalikan Martial dan tidak tertarik merekrutnya. Di saat yang sama, MU juga diburu waktu. Harga 3 pemain itu bisa terus merosot seiring waktu berjalan jika tidak segera dijual. Ada kabar menarik terungkap mengenai saga transfer Frenkie de Jong. Transfer ini dilaporkan berjalan alot karena campur tangan La Liga. Laporan ESPN mengklaim bahwa La Liga diam-diam menyetiri aktivitas transfer Barcelona. Mereka memerintahkan Barcelona untuk menolak tawaran Manchester United tersebut. La Liga memerintahkan Barcelona untuk tetap pada rencana awal. MU didesak membayar 85 juta euro plus add-on senilai 20 juta euro. La Liga mengambil langkah ini karena keuangan Barcelona saat ini lagi kacau balau. Jadi mereka menilai Barcelona harus memanfaatkan ketertarikan MU terhadap Frenkie de Jong untuk mendapatkan pemasukan sebanyak mungkin agar neraca keuangan mereka membaik. Menurut laporan yang sama, manuver yang dilakukan La Liga ini berpotensi menjadi pedang bermata dua bagi Barcelona. MU dilaporkan tidak mau membayar lebih mahal dari apa yang mereka berikan saat ini. Jika Barcelona ngotot meminta harga segitu, mereka lebih memilih untuk cabut dari transfer ini. Setan Merah dilaporkan akan mengejar pemain lain ketimbang meneruskan transfer tersebut. Ini disebabkan jadi masalah tersendiri bagi Barcelona yang sedang butuh uang. Rencana Aaron Wan-Bissaka cabut dari Manchester United di musim panas ini berpotensi menemui kegagalan. Sang bek dilaporkan belum mendapatkan satupun tawaran hingga saat ini. Sky Sport mengklaim bahwa transfer Wan-Bissaka di musim panas ini bakal rumit karena belum ada tawaran yang masuk untuk sang bek. Menurut laporan tersebut, Wan-Bissaka sebenarnya memiliki banyak peminat di musim panas ini. Sejumlah klub top Inggris dilaporkan tertarik menggunakan jasa sang bek karena ia memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Klub-klub itu tertarik merekrut Aaron Wan-Bissaka karena mereka percaya lini pertahanan mereka bakal semakin tangguh bersama sang bek. Meski banyak peminat, Sky Sport mengklaim bahwa belum ada satupun klub yang mengajukan tawaran untuk Wan-Bissaka di musim panas ini. Ini dikarenakan MU lebih ingin menjual sang bek. Masalahnya mereka membandrol sang bek cukup mahal. Alhasil tim-tim peminat Wan-Bissaka pada jiper untuk mendekati sang bek di bursa transfer kali ini, sehingga belum ada tawaran yang masuk untuk sang bek. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan akan segera merekrut pemain pertama mereka pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Pemain itu adalah Anthony. Kini, seperti dilansir The Sun, perwakilan manajemen Manchester United kabarnya sudah berada di Amsterdam untuk merampungkan kesepakatan dengan Ajax soal Anthony. Biaya kepindahan Anthony dari Ajax menuju Manchester United diyakini bakal mencapai 40 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 727 miliar rupiah. Anthony memang merupakan salah satu pemain yang perlu diinginkan Ten Hag di skuad Manchester United pilihannya. Karena itu, manajemen Setan Merah bergerak sekuat tenaga untuk menggait pemain 22 tahun tersebut.
Louis Saha memperingatkan mantan klubnya Manchester United agar tidak melakukan transfer yang salah di bursa transfer musim panas ini untuk meningkatkan kekuatan skuadnya. Louis Saha meminta MU untuk lebih cermat di bursa transfer kali ini. Mereka tidak perlu gegabah dalam mendatangkan pemain baru. Louis Saha juga tidak menginginkan Setan Merah mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan satu pemain saja. Tidak masalah berapa banyak yang Anda belanjakan, ini tentang kualitas. Lanjutnya, Anda tidak perlu menghabiskan 100 juta pound sterling untuk pemain yang akan mengganggu klub Anda. Mereka tidak perlu khawatir ditinggalkan oleh saingan mereka. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tertarik untuk menggait bek kiri Jerman, David Raum, pada jendela transfer musim panas 2021. Seperti dilansir Sky Sport Germany, Manchester United kabarnya menaruh hati pada Raum. Setan Merah pun berniat memboyongnya ke Old Trafford. Manchester United melihat Raum sebagai calon pengganti ideal dari duo bek kiri mereka, Luke Shaw dan Alex Telles, yang dianggap masih belum mampu menunjukkan permainan terbaik mereka. Meski demikian, Manchester United harus bersaing dengan raksasa Bundesliga Borussia Dortmund yang diklaim juga menginginkan tanda tangan Raum pada musim panas ini. Satu faktor yang bisa membuat MU kalah dari Borussia Dortmund dalam perburuan Raum adalah kabar bahwa sang pemain masih ingin merumput di Bundesliga. Selain itu, Dortmund musim depan akan bermain di Liga Champions. Hal ini tidak memiliki oleh Manchester United yang hanya akan tampil di Liga Eropa. Tidak cuma itu, bandrol 30 hingga 40 juta euro yang disematkan Hoffenheim untuk Raum sepertinya masih terlalu mahal bagi United. Pasalnya musim panas ini mereka lebih memprioritaskan perekrutan pemain lain. Mantan striker Manchester United Louis Saha tidak yakin Erik ten Hag bisa langsung membawa Setan Merah meraih trofi pada musim pertamanya. Saha menilai juru taktik asal Belanda itu butuh waktu. Kehadiran ten Hag diharapkan bisa mengakhiri puasa gelar Manchester United. Namun, Louis Saha ragu ten Hag bisa melakukannya pada musim depan. Jika mereka mendapatkan kembali ke tempat Liga Champions musim depan, itu akan menjadi langkah maju, tetapi saya tidak berharap mereka memenangkan trofi apapun, kata Saha kepada Boyle Sport Betting. Segalanya berjalan dengan baik dengan Ole Gunnar Solskjaer. Para fans juga melihat beberapa peningkatan dengan Ralf Rangnick, tapi ada situasi yang sulit untuk dikelola oleh pelatih manapun. Kedatangan Erik ten Hag adalah sebuah langkah maju. Ada banyak perbaikan yang perlu terjadi dan infrastruktur, dan Man United membutuhkan rasa hormat bahwa klub layak untuk dibangun kembali. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mulai menghubungi playmaker Christian Eriksen yang ingin mereka boyong ke Old Trafford pada musim panas 2022 ini. Situasi Eriksen di Brentford pun mendapatkan perhatian dari manajer anyar Manchester United, Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu diklaim sangat ingin menggait Eriksen. Kini seperti dilansir Sky Sport, Manchester United pun melakukan kontak pertama dengan perwakilan Eriksen. Setan Merah berniat meluluhkan hati sang playmaker agar bersedia merumput ke Old Trafford. Meski demikian, hingga kini belum ada kabar terbaru mengenai bagaimana respon perwakilan Eriksen terhadap pendekatan yang dilakukan kubu Manchester United terhadap kliennya. Sebelumnya sempat muncul rumor yang menyebutkan bahwa Eriksen lebih memilih untuk tetap bermain untuk klub asal London pada musim depan. Rumor ini jelas menjadi kabar gembira bagi Tottenham yang merupakan mantan klub Eriksen, sama seperti United. Spurs kabarnya juga berminat menggait sang mantan bintang. Hingga kini Eriksen belum menentukan sikap terkait masa depannya. Meski demikian, ia memprioritaskan untuk tetap merumput di Premier League. Sementara itu, Eriksen beberapa hari yang lalu menyebut bahwa bermain di Liga Champions bukan syarat mutlak yang harus dipenuhi klubnya musim depan. Rencana MU untuk merekrut Tammy Abraham di musim panas ini menemui kegagalan. Sang striker dilaporkan belum berencana kembali ke Inggris dalam waktu dekat ini. Laporan Corriere dello Sport mengklaim bahwa Abraham sudah menerima tawaran dari MU, namun sang striker mengabaikan tawaran itu. Ia dikabarkan masih bahagia di AS Roma. Ia merasa mendapat kepercayaan penuh dari Jose Mourinho di tim asal ibu kota Italia itu.
Ia percaya bahwa untuk saat ini AS Roma adalah klub terbaik untuk mengembangkan karirnya, jadi ia tidak tergoda untuk kembali ke Inggris. Setali tiga uang dengan Abraham, manajer AS Roma Jose Mourinho ogah melepaskan sang striker ke Manchester United di musim panas ini. Mourinho sangat menyukai sang striker. Ia menilai sulit mencari striker haus gol seperti Abraham. Jadi ia sudah meminta manajemen AS Roma untuk menolak semua tawaran yang masuk bagi sang striker. Itulah mengapa ia senang begitu tahu Abraham masih ingin bertahan di Il Lupi. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan pandangan mengenai spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo. Ia menyebut kan sang penyerang cabut ke AS Roma sangat kecil. Romano punya alasan yang kuat mengapa ia meragukan Ronaldo bisa bergabung dengan AS Roma, karena ia menilai finansial AS Roma tidak sanggup untuk membiayai transfer ini. Meski sudah tua, Ronaldo merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Premier League. Ia mendapatkan lebih dari 400.000 pound sterling per pekan di MU. Sementara AS Roma sendiri dilaporkan bahkan tidak bisa menggaji setengah dari apa yang diberikan MU. Jadi transfer ini sulit jadi kenyataan.